Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurentinus Vika Setiawan. Pada hari ini akan memaparkan tentang tugas semester ganjil mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Langsung kita mulai pada slide pertama. Nah, slide yang pertama adalah profil singkat PT Asuransi Jiwasraya Persero. PT Asuransi Jiwasraya merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan memiliki sejarah panjang di Indonesia. Selain produk asuransi tradisional, Jiwasraya menawarkan produk berbasis investasi seperti JS Saving Plan dan lain-lain. Sejak tahun 2006, perusahaan ini mengalami masalah likuiditas. Masalah ini memuncak pada tahun 2018, di mana ketika perusahaan gagal membayar klaim nasabah dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu indikasi awal fraud dan deteksi auditor. Nah, indikasi awalnya adalah adanya janji imbal hasil yang jauh di atas rata-rata pasar merupakan indikasi awal adanya risiko tinggi atau fraud. Kemudian ketergantungan pada dana nasabah baru untuk membayar kewajiban lama menunjukkan pola yang tidak sehat. Auditor dapat mendeteksi tanda-tanda ini melalui analisis tren keuangan, rasio, serta perbandingan antara laba akuntansi dan arus kas. Kemudian yang ketiga, window dressing dan dampaknya bagi stakeholder. Window dressing dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan agar terlihat menguntungkan. Praktik ini menyesatkan nasabah, investor, dan regulator dalam menilai kondisi perusahaan. Akibatnya, para pemangku kepentingan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Lanjut. Kemudian, poin selanjutnya adalah identifikasi skema Ponzi oleh auditor. Skema Ponzi ditandai dengan penggunaan dana baru untuk membayar kewajiban lama. Auditor perlu memfokuskan pemeriksaan pada arus kas untuk memastikan sumber dana pembayaran klaim. Jika pola ini terjadi secara berulang dan tidak didukung oleh kinerja real, maka audit investigasi perlu dilakukan. Selanjutnya, kolusi manajemen dan pihak eksternal. Kolusi antara manajemen dan pihak eksternal menyebabkan transaksi dapat direkayasa dan informasi yang disembunyikan. Kondisi ini menyulitkan auditor memperoleh bukti yang independen. Oleh karena itu, auditor perlu menerapkan prosedur audit lanjutan seperti konfirmasi pihak ketiga dan forensik audit. Kemudian, audit investigasi atas saham gorengan. Dalam kasus Jiwasraya, dana nasabah ditempatkan pada saham gorengan yang berisiko tinggi. Auditor melakukan penelusuran alur dana sejak penerimaan premi hingga investasi. Selain itu, auditor menguji kewajaran harga saham dan mengidentifikasi pihak yang memperoleh manfaat akhir dari transaksi tersebut atau mengidentifikasi beneficiari akhir. Kemudian, peran teknologi forensik. Teknologi forensik memungkinkan auditor menganalisis data transaksi dalam jumlah besar secara efisien dengan menggunakan CAATS dan data analytics. Auditor dapat mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar. Teknologi ini memperkuat pembuktian fraud secara objektif. Selanjutnya, respon auditor atas laporan tidak sesuai PSAK. Ketika menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK, auditor wajib menguji kepatuhan secara lebih mendalam. Prosedur audit diperluas untuk mengumpulkan bukti tambahan. Temuan yang material harus dilaporkan kepada manajemen dan regulator. Kemudian penghitungan kerugian negara. Auditor
Menghitung kerugian negara dengan mengidentifikasi seluruh transaksi investasi bermasalah. Kerugian diukur berdasarkan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPK dan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian, transparansi dan good governance. Transparansi dan good governance berperan penting dalam pencegahan fraud. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit harus berjalan efektif. Selain itu, budaya dan etika kepatuhan perlu ditanamkan dalam seluruh organisasi. Kemudian yang terakhir, peran OJK dan sinergi dengan auditor. OJK berperan sebagai pengawas industri jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi. Auditor investigasi bekerja sama dengan OJK melalui pelaporan temuan audit. Sinergi ini penting untuk mencegah dan mengungkap fraud di sektor keuangan. Sekian presentasi dari saya, Laurentius Kasiawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.